Dinyinyirin netizen, ayo. Berkesan nggak? Sangat berkesan. Nah, kalau di season 6, itu gue dijuluki sebagai the king of bacot. Ketika kalian masak, kalian harus berani untuk gagal. Karena kalau kalian nggak gagal, nggak berani gagal, kalian nggak akan maju. Welcome back to my channel, Devina Hermawan. Dan sekarang ini tentunya kita mau masak. Ini udah ada Ade Master Chef. Halo teman-teman semua, perkenalkan, gua adalah top 3 Master Chef Indonesia season 6. Gimana rasanya nggak jadi grand finalist? Ya, harus disyukuri. Cuma ya ada sesak sedikit karena sedikit lagi langkah untuk menjadi juara. Cuma dikasihnya cuma 3 ya, terimalah. So, kita mau masak apa nih hari ini nih? Kita akan masak sesuatu yang simple, bahannya semua ada di rumah. Kita akan masak rice bowl, karena kan sekarang banyak banget nih rice bowl, ide-ide rice bowl segala macam. Hari ini gue akan masak nasi daun jeruk dengan popcorn chicken dan sambal korek. Bahan-bahan untuk nasi daun jeruknya gampang banget. Nasi putih yang udah jadi, terus ada butter, ada daun jeruk, ada garlic, sama ada minyak. Terus untuk bahan sambal koreknya, ada minyak, daun jeruk, bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Untuk ayamnya, yang pasti ayam. Untuk ayamnya, yang pasti ayam. Kita pakai paha ayam karena paha ayam itu lebih empuk, lebih banyak fatnya daripada dada ayam. Juicy. Yes, betul. Terus tepung terigu, garlic powder, onion powder, paprika powder, dan air. Itu aja bahannya. Jadi yang pertama kita mau bikin apanya nih? Yang pertama kita akan bikin sambal koreknya dulu. Oke. Karena kalau kita bikin ayamnya dulu nanti dia kotor dan dia kontaminasi silang kalau dari ayam ke sayuran. Jadi supaya safe ya. Jadi ya untuk satu porsi rice bowl mungkin seginilah, sekitar 5. Iya. Bawang merahnya 6, terus bawang putihnya 1. Bawang putih 1 aja. Kenapa alasan bawang putihnya cuma 1? Karena dia kalau misalnya terlalu banyak bawang putihnya, dia ada kayak rasa getir-getir gitu. Karena ini kan sambal mentah. Iya betul. Terus sembari Devina ngulek, gua akan bikin nasi daun jeruknya. Daun jeruknya harus banyak banget, karena ini namanya nasi daun jeruk. Tipsnya, daun jeruk ini ada batangnya, jadi kalian jangan pakai batangnya. Jadi dirobek aja atau dipotong boleh. Yang penting batangnya jangan dibawa, karena kalau batangnya sampai ke bawah, terus kalian dimasak atau kegigit, rasanya pahit banget. Nah ini dikasih garam tuh, biasanya aku kalau ngulek pakai garam. Kalau tips ibu-ibu kan? Iya. Karena garam itu mengeluarkan cairan, mengeluarkan moisture untuk bahan apapun. Gitu. Kita geprek bawang putihnya. Si Devina setelah beres Master Chef, kehidupan setelah Master Chef kan udah punya anak baru. Jadi lu yang nanya-nanya gue nih? Iya dong, kan bosan nih kalau misalnya tamu yang ditanya. Sekarang adalah tamu yang nanya. Jadi anti mainstream. Setelah Master Chef begini masak, namanya tukang masak. Ya nggak, setelah Master Chef tentunya ada perubahan ya di karir gitu. Jadi lebih banyak, terutama lebih membuka jalan untuk kolaborasi dengan chef-chef yang lain, macam-macam pihak gitulah. Seru sih, karena kan emang passionku di bidang masak. Jadi kalau misalnya banyak kerjaan yang berhubungan dengan masak. Seru gitu. Jadi nggak bosen. Terus ya sekarang sih sibuk ngurus anak kedua. Karena ya anak kedua. Terus Ade gimana? Plan? What's your plan after Master Chef? Plan, I will make a YouTube channel kayak Devina. Wow, apa nama YouTube channelnya? Kayaknya sih mungkin harusnya nama gue sendiri, jadi Ade Kurniawan. Ya. Cuma ada konsep, let's see nanti. Jangan lupa ditonton. Langsung bikin dong, biar nanti bisa ditaruh linknya di sini. Siap, siap. Semua on progress. Oke, siap. Karena kan baru banget merasakan kekalahan. Jadi ya harus menerima lah ya keadaannya, namanya juga. Itu tidak kalah deh, itu kan tetap juara 3. Juara di hati orang-orang. Ini udah cukup. Udah, oke. Cukup. Kita season sedikit pakai gula. Gula sedikit biar dia balance. Next, penyedap kaldu jamur. Micin ya boleh micin. Micin boleh. Sip, cukup. Oke. Tim micin.
Oh, anak micin dari lahir. Kalau orang minum ASI, gue minum air micin. Gue minum air micin. Tapi sebenarnya micin tuh nggak seserem itu sih. Lebih serem tambahan apa pengawet, Betul. pemanis tambahan yang dari kimia-kimia berbahaya. Kalau micin sebenarnya itu dari tebu. Ya, Yes. tapi bukan berarti gue nyuruh kalian makan micin juga sih. Yang terpenting adalah segala yang berlebihan itu tidak baik. Oke, jadi ini Bedanya sambal bawang sama sambal korek. Kalau sambal bawang itu dia sebenarnya mirip ingredientsnya. Cuma kalau sambal bawang ditumis, dia belum sampai ditumis. matang, sampai keluar oilnya. Nah kalau sambal korek ini dia kayak sambal setengah matang. Jadi dia mentah, disiram oil, that's all. Dan orang Bandung kan orang Bandung. tahu sambal goang. Tahu? Nah, ya cuman ini pakai bawang merah Betul, gitu kan. betul. Nah, sambal goang tuh one of my favorite sambal karena simple banget dan dimakan pakai telur ceplok juga enak pakai nasi. Ini juga pasti enak nih. Daun jeruknya dirajang ya kalau orang ngomong. Dipotong Cincang. slice tipis-tipis. Oh, slice tipis-tipis. Potong kasar aja sih, nggak usah ada hukum pasti mau daun jeruknya bentuknya gimana, kayak trapesium, kayak gagar genjang, terserah dah. Belajar masak di? Belajar masak, jadi cerita masak itu lucu sebenarnya, Ci. Oh, gimana? Zaman kecil, gue tuh nggak suka masakan rumahan. Sambel, pete, gitu tuh gue nggak suka tuh. Sukanya fried chicken, gitu-gitu tuh. Terus itu apa fast food? fast food bener. Terus ngelihat masakan rumahan tuh kayak, aduh, ini kok gini-gini doang. Tercetuslah ide anak kecil itu gue zaman mungkin kelas 3 SD lah. Oh iya, wow. 3 SD. 3 SD ya udah punya Waktu ide. itu ada tepung bumbu, cuma ada tempe kalau nggak salah. Jadi tempenya gue tepungin, terus gue masukin ke tepung basahnya itu, terus gue goreng, terus gue makan. Itu Enak. awal kali masak. Enak. Enak dong. Terus semenjak lu masak si tempe itu seterusnya jadi seneng masak? Seterusnya seneng masak. Dulu tuh masak telur keasinan, masak nasi goreng keasinan. Cuma dari situ kan belajar. Iya, emang kalau masak tuh kan gue udah pernah Nggak bilang boleh takut. nggak pernah gagal tuh nggak akan bisa masak masakan enak. Betul Kayak sekali. sama dengan baking juga kayak gitu. Terus kita udah manasin minyak. Ini langsung tinggal dituang aja. Terus udah tinggal diaduk. Nah, ini tuh gue tuh biasa ya, Dek. Nggak tahu lu pernah nggak sama penonton juga kalian pernah apa nggak? Di rumah kalau ini kan sambal tuh bekas ngulek, sambalnya kita awasi tuh Nasi ke sini. nasi kesini, Bener. gini-gini. Wah, itu Bener. enak banget. Bener. Iya nggak? Itu emak gua tuh kayak gitu-gitu. Terus untuk nasi daun jeruknya, kita tumis dulu bawang putihnya. Terus selama di MasterChef, tuh? yang paling berkesan apa menurut lo? Kita menemukan keluarga baru. Oh, oke. Keluarga baru, kenal orang-orang baru, Betul. networking baru, terus ketemu 3 juri yang benar-benar hebat. Lu pernah nggak sih ngerasain kayak challenge, terus jadi aja masakan lu, terus lu mikir, hah kok bisa ya masakan gue jadi begini? Lu pernah Iya, nggak mikir kayak kadang tuh beda ya masak di rumah dengan Beda suasana banget, santai beda sama banget. masak di galeri. Makanya gue tuh pernah masuk tuh sempat agak down juga gitu. Kenapa Karena ngelihat kayak peserta yang lain tuh yang udah Jago-jago banyak, gitu. iya udah kayak banyak experience di mana-mana. Ada yang lulusan misalnya dari kulineri. Kalau gue kan bener basicnya Ibu rumah tangga. belajar sendiri Iya. dan ibu rumah tangga kan. Tapi yang kadang jago-jago aja tuh kadang kita sampai bingung gitu kan. Kadang kita udah berteman kan kayak, lu tuh jago, lu kok bisa gitu masak-masakan kayak gitu ya nggak sih? Iya, benar. Kayak lu kok bikin ini doang hancur Bener, gitu. bener. Dinyinyirin netizen, ayo. Berkesan nggak? Sangat berkesan. Nah, kalau di season 6, itu gue dijuluki sebagai the king of bacot. Kata mereka, gue tuh komennya kadang suka pedes-pedes, terus komennya suka nyelentik-nyelentik. Kalau gue itu sebenarnya menjadi diri gue apa adanya. Ketika orang lain masakannya bagus, ya dipuji. Kalau orang lain masakannya jelek, ya terima aja masukan dari orang lain. Kalau masakan gue jelek juga, gue siap menerima kritik dari orang lain. Terus udah nih, Wangi tuh. udah agak coklat, jangan sampai bener-bener coklat karena bawang putih kalau udah sampai coklat, pas kita pindahin dia jadinya gosong. Di sini baru kita masukin daun jeruknya. Kita masak sekarang daun jeruknya. Jadi nasi daun jeruknya ini simple ya sebenarnya. Simple. Sebenarnya ada orang pakai beberapa cara sih sebenarnya. Ada yang dimasak dari dia masih beras. Beras, iya. Ada yang dimasak dia beras terus dicampurin gini, ada lagi. Cuma Kayak bikin karena nasi goreng gitu. karena tipikalnya adalah manusia agak pemalas. Jadi ya Practical thinking. practical thinking. Apa yang bisa di-shortcut, di-shortcut. Yang penting hasilnya. Tapi kalau dibikin metode kayak gini tuh dia rasa daun jeruknya tuh lebih tajam.
dibanding kalau kita masak pakai dimasukin dari mentah gitu. Betul. Soalnya gue pernah coba juga kalau dari mentah gitu lebih baik sih kayak kita kasih daun jeruknya utuh-utuh. Betul, gitu. karena di slice dulu ganggu banget. Setiap herbs apapun, ya daun jeruk, daun salam atau apapun, ketika dia kena panas, dia kayak ngeluarin minyak gitu yang bikin wanginya bener-bener kayak panjin banget. Udah dari sini, touch butter. Ya sekitar 2 sendok makan lah. Jangan terlalu banyak ya karena nanti oily banget. Jangan pakai margarin ya karena margarin itu dia ada kayak rasa asin-asin gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau pakai margarin, cuma jumlahnya aja dipersedikit karena kan dia ada rasa asin-asin khas. Kalau margarin nggak perlu pakai bawang putih ya, langsung pakai kaldu bubuk aja. Langsung. Udah, semua udah merata menyatu, nasinya kita masukin. Oke. Cici Devina tinggal bantu aduk. Semuanya aja, jangan takut-takut. Seasoning? Nggak usah ya? Kita nggak perlu seasoning di sini karena nanti asinnya dapat dari sambal ayam dan dan sambal. Betul. Terus udah wangi nih. Wangi Kecium banget. kecium Ini kebayang ya kalau tambah sedikit kaldu bubuk itu? Boleh. Boleh? Oke, siap. Jadi, tapi jangan terlalu banyak. Jangan overpower ya. Betul. Gue boleh cobain ya? Boleh. Mantep nih. Nggak tahu ya, semoga enak itu. Semoga enak itu. Malu kalau dijajah sama senior Master Chef, malu. Enak beneran nggak? Enak. Serius? Enak, serius. Jadi simple ya kalau menurut gue, dibanding kalau nasi daun jeruk yang biasa orang bikin tuh kan basically nasi uduk, tapi kasih daun jeruk ini banyak. Menurut gue ini enak. Ada rasa butternya juga, dia bantu rasanya lebih kompleks lagi sih. It's good. Nah ini tadi Ade tuh keringin begini tujuannya apa, Dek? Tujuannya kalau ayam ini basah, terus kita masukin bumbu-bumbu, nanti bumbu-bumbunya itu ikut larut sama airnya. Terus kalau misalnya kalian mau nge-grill ayam nih, ayamnya basah, Ci. Dia jadinya nge-steam. Jadi bumbunya nggak masuk, terus jadi nge-steam. Jadinya dia nggak dapat coloring. Kenapa pakai paha? Daripada dada. Fatty ya? Fatty, betul. Lebih juicy. Potongnya juga sesuai selera, nggak usah ada hukum pasti. Dan sesuai kebutuhan. Jadi misalnya kalau buat anak-anak dia sukanya lebih kecil-kecil gitu kan. Kalau buat jualan biasanya supaya gampang hitungnya 5 biji, 6 biji kan. Kalau taruh kecil nah susah, 15 gitu kan. 15. Sesuai Keburu lama. Ya udah. Nice. Terus kita pindahin ke dalam bowl kecil. Oke. Minyak sedikit. Minyak ini untuk binding bumbu-bumbunya. Gitu. Jadi ini ada onion powder. Serbuk bawang bombay atau serbuk bombay. bawang merah. Sekarang Terus, lumayan banyak ya serbuk bawang merah, itu lebih wangi dibanding serbuk bawang bombay. Ini paprika powder. Sebenarnya masakan Indonesia tuh kalau sambelnya udah enak, semua ayamnya nggak ada rasa juga, yang tetap enak gitu udah enak sih, udah mantep. Garam. Nggak usah terlalu banyak, cukup aja buat mengcover ayamnya. Lada. Sudah cuci tangan, bersih, tidak ada kuman, tidak ada virus apapun. Tangan ini akan masuk ke dalam ayam. Lebih enak ya pakai tangan, feel-nya lebih dapet. Lebih ngerasa nyemek-nyemek, kalau kata orang Sunda tuh nyemek-nyemek. Dari sini kita diemin 15 menit lah, minimal 15 menit. Supaya dia ngeresep juga, dia bantu juicy juga. Betul, kalau langsung diginiin, dia yang ke cover bumbu itu cuma luarnya doang, dia nggak sampai dalam. Ini udah sekitar 15-20 menitan lah ya, si ayamnya yang kita marinate. Ini airnya dituangin dulu ke bowl satunya. Jadi kita akan buat kayak ala-ala fried chicken gitu. Double dipping. Terus kan ini kan tepung tuh nggak ada rasanya. Kita tambahin lagi bumbu-bumbunya. Oke. Onion powder. Garlic powder. Paprika powder. Garam dan lada. Tinggal diaduk. Dari sini ayamnya kita langsung masukin ke tepung. Dan ini tips and trick orang-orang dagang. Apa tuh? Tau gak sih? Orang-orang kan kalau lu beli fried chicken yang di pinggir jalan gitu yang harganya cuma 6.000, 7.000. Dia caranya gini. Jadi tepungnya tebel gitu? Tepung, masuk ke air, masuk ke tepung lagi, masuk ke air lagi, masuk ke tepung lagi. Oke, jadi nggak even pakai telur guys, jadi nggak usah. Sangat ekonomis. Iya. Dari sini udah saringan. Ini make sure bener-bener ekses tepungnya ke bawah semua ya.
Cuma di dipping aja, nggak usah diapa-apain. Jangan diaduk-aduk, nanti luntur semua. Nanti luntur lagi. Nah, dari sini masuk lagi. Masak. Jadi sekali cukup ya, karena Cukup. ini kecil juga kan ya si Betul. ayamnya. Kalau terlalu tebal tepungnya juga kan nggak enak juga sih Iya. sebenarnya. Belum lagi ayam tuh nanti tuh menciut kalau digoreng. Betul. Ih, jago banget tuh si Devina. Banyak banget aku belajar ilmu dari si Devina. Aduh, bisa aja. Basa-basi biasa, males deh gue main basa-basi kayak gini. Si Devina, Yes, hal yang paling dirindukan di MasterChef. MasterChef. Ya pasti challenge-nya itu. Challenge? Waduh. Gimana ya, seru gitu kayak masak. Biasa kan masak tuh mikir gue masak apa, ini kayak dikasih challenge gitu, Yes, tantangan terus betul. langsung dijuriin langsung. Betul. Terus compete with your competitor Yes. tentunya. Itu challenging banget, seru. Satu lagi pertanyaan. Kangen nggak sama nasi kotak? Kalau itu enggak sih. Ya sebenarnya nasi kotaknya sometimes good, sometimes not really good. Ya nasi kotak. Nasi kotaknya sebenarnya bukan nggak enak sih sebenarnya. Karena mungkin kita udah keseringan makan. Jadi Jadinya bosan, kayak sehari 3 kali. Sehari dua kali. Sehari 2 kali kita makannya itu. Terus kadang kita masih syuting, nasi kotaknya udah datang, kita begitu mau makan tuh kayak nasinya udah kering, dingin. Tapi itu seru, maksudnya seru juga It's a part sih. of experience. Jadi begitu yang namanya kondisi lapar, makan nasi kering pun jadi enak gitu. Gue sih bersyukur aja maksudnya. Betul, kita ada harus mensyukuri makanan apapun gitu. dong. Dah, nih tuh lihat tuh. Dia tepungnya tuh kayak Keriting-keriting. fried chicken yang terkenal itu. Oh nice. Looks good. Dah, terus kita tinggal goreng ayamnya. Ceritain dong nanti YouTube channelnya mau di mana, bagaimana, kalian share. Oke, jadi kayaknya YouTube channelnya itu pasti basicnya tetap masak. Gue pengen bagi ilmu buat orang. Jadi berkat lah buat orang lain. Orang yang nggak bisa masak jadi bisa masak. Terus misalnya gue men-review satu restoran, dia kayak terbantu karena gue Ya, review. betul, Ya gitu-gitulah, basically jadi berkat, jadi positif buat Ya orang. basically sekarang sih kalau konten kreator dia mau survive ya dia harus share something yang emang ada manfaatnya juga Yes. buat orang lain. Ya kadang ada yang ngomong juga, ah lu keluar dari MasterChef semua bikin YouTube atau apa ya. Sebenarnya basically sekarang semua orang banyak yang pengen bikin konten YouTube Yes. di mana dia bisa mengekspresikan diri Betul. secara gratis. Betul, karena YouTube itu bener-bener bebas. Platform Iya. yang lu mau ngomong apa, lu mau gimana, Iya. mengekspresikan diri itu bener-bener bebas. Jadi menurut gue tuh YouTube tuh ya YouTube, sosmed dan lain-lain bisa jadi in a bad way gitu, tapi in a good way itu orang jadi bisa berkarya gitu tanpa perlu ibaratnya modal yang terlalu Betul. gimana lah, as long as kayak lu otentik, lu gimana bisa jadi terkenal gitu. Betul. Jadi bukan nggak harus nunggu sih, orang sekarang banyak banget orang pakai HP, Iya. terus dia diberdiriin doang, terus dia bikin vlog masak atau apa. Terus jadi kreatif juga. Iya, betul banget. Udah garing ya. Golden brown ya, bukan burn, golden brown. Jangan sampai gosong. Teksturnya tuh keriting-keriting gitu. Yang mirip ayam Terus abang-abang. dalamnya masih juicy. Luarnya tuh garing, ya pasti garing karena kan tadi tepung sama air doang. Ini kayaknya kalau kalian mau sekali lagi juga dicelupin terus dikasih tepung lagi enak. Tepungnya lebih garing lagi, lebih tebal lagi. Cuman ini pas karena kita mau kasih si sambelnya ini. Jadi kalau kebanyakan tepung nanti sambelnya nempel terlalu banyak juga Iya, kan. kayak jadi pedesan. makan Tepung, sambal ya, sama tepung. tepung, iya. Ini. Nah, Oke. Terus rice nasi bowl-nya beres. ada 3 komponen. Nasi, ayam, sambal. Tuh. Mau tambah telur juga boleh. Tambah telur, mau telur ceplok. Tambah 5.000. Tambah 5.000. Oke, boleh cobain gua? Boleh dong. Harus dicobain justru. Ayo kita coba. Masak. Lu juga cobain dong. Aduh. Sambal yang banyak. Aduh. Gua mau yang kering nih. Aduh. Ini kelihatannya emang tempting, merah, wangi. Cuma kayak Guys, sambelnya gue serem juga. Sambal kriuk-kriuk, ayam popcorn sama nasinya. Pedes ya? Pedes kan? Tapi enak. Kayak rasanya tuh ada crunchy, terus
pedes, manis, asam, gurih, ada rasa daun jeruknya di akhir. Dan juga kompleks. Praktis. Jadi ini jangan kaku gini doang, kalau si ayamnya mau ganti ikan bisa. Udang, telur ceplok, telur dadar, apa aja yang kalian masak. Yang terpenting adalah ketika kalian masak, kalian harus berani untuk gagal. Karena kalau kalian nggak gagal, nggak berani gagal, kalian nggak akan maju. Oke, siap. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe my YouTube channel Devin Hermawan and future channel of Ade Kurniawan. Instagramnya Ade Instagram Ade MC Inang. Mantap kalau gitu. Thank you. Jangan lupa komen juga di bawah ini. Komenin Ade boleh. Ya, komen apa aja bebas. Iya, bebas. Okay. Like, share, and everything. Thank you. Bye bye. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan.